Halo, salam sipil, bersama saya, Bari, di channel Awam Sivil. Pada ulasan sebelumnya, telah dibahas gambaran secara umum daripada mekanika teknik, yang mencakup analisis struktur. Lalu, kali ini, akan dibahas mengenai contoh perhitungan, dan untuk contoh ini juga, sebagai pembuka atau pengenalan awal, yang nantinya akan dilanjutkan dengan contoh-contoh perhitungan lain. Oke, langsung saja, simak bahasan selengkapnya. Sebelum masuk ke contoh perhitungan, adapun prosedur atau langkah-langkah umum yang dapat diterapkan dalam penyelesaian analisis struktur, khususnya terkait struktur statis tertentu, sebagai berikut. 1. Cek komponen-komponen pembentuk struktur, mulai dari batang, beban dan tumpuan, yang secara nalar adalah struktur statis tertentu. 2. Cek stabilitas struktur, yang akan dianalisis, terkait hal ini, adalah struktur statis tertentu. 3. Guna memudahkan proses analisis, ada baiknya dilakukan perjanjian tanda dan perjanjian diagram momen, geser dan normal. 4. Lalu, carilah reaksi perletakan, gaya-gaya dalam, yakni momen, geser dan normal. 5. Juga, buatlah free body, diagram momen, geser dan normal. 6. Selesai. Akan tetapi jika terjadi kesalahan dalam prosesnya, maka, ulangi langkah 3, sampai dengan 5. Selanjutnya, akan dibahas mengenai soal dan penyelesaian, atau contoh perhitungan kali ini. Dan soal-soal berikut juga, akan menggunakan prosedur yang sama, untuk kasus struktur statis tertentu. Seperti pada layar Anda, terlihat secara grafis daripada struktur balok, yang bertumpuan sederhana, sendi roll, dengan sendi di A, lalu di B, ada tumpuan roll. Dan, beban yang bekerja adalah merata setengah lingkaran. Selanjutnya, untuk jelasnya diuraikan data-data daripada struktur balok yang akan dianalisis, sebagai berikut. 1. Struktur adalah balok. 2. Jenis tumpuan adalah sendi roll. 3. Tipe beban adalah merata setengah lingkaran. 4. Besar beban adalah 5,00 ton per meter. 5. Panjang bentang adalah 10,00 meter. Baik. Itu mengenai data-data struktur. Selanjutnya, akan dibahas stabilitas. Ini menjadi penting, karena struktur statis tertentu hanya dapat dianalisis jika struktur stabil dan statis tertentu atau, dengan kata lain, dapat dianalisis hanya dengan menggunakan 3 konsep statika, yaitu sigma momen sama dengan 0, begitupun sigma vertikal dan horizontal juga berharga 0. Lalu, terlihat pada layar monitor Anda, bahwa untuk mengecek stabilitas daripada struktur balok, dapat digunakan persamaan seperti yang terlihat bahwa R sama dengan C, tambah 3. Di mana R adalah jumlah reaksi, C adalah sambungan internal dan, untuk jelasnya dapat dilihat pada ulasan stabilitas, di bahasan mengenai mekanika teknik, analisis struktur, introduksi, video sebelumnya, sebagaimana didapatkan hasil bahwa struktur adalah stabil dan statis tertentu, sehingga struktur balok dapat dianalisis tanpa menggunakan persamaan tambahan. Selanjutnya, akan dicari reaksi perletakan struktur balok berikut ini. Dalam soalan, balok yang ditumpu oleh sendi roll serta beban merata yang bekerja sepanjang bentang, secara sederhana bisa langsung dihitung, dengan beban total dibagi 2, untuk tiap tumpuan. Akan tetapi, sebaiknya menggunakan 3 konsep statika dasar, yang terlihat pada layar monitor Anda, dan guna, modal pemahaman untuk analisis struktur tingkat lanjut. Seperti yang terlihat dan juga, saya akan membahas secara eksplisit atau, tidak secara terang mengenai dari mana, angka-angka ini didapatkan, baik, di tumpuan sendi maupun roll, masing-masing berharga, 19,634954 ton atau, didapatkan dari, reaksi tumpuan A atau B, sama dengan, beban Q, aksen 1 dibagi dengan, panjang bentang. Lalu, untuk membuktikan kalau, jumlah gaya-gaya vertikal adalah 0 maka, reaksi A ditambah, reaksi B dan, kurangi, dengan, beban Q aksen 2. Hasilnya sama dengan, 0, jika tidak, maka, ada kesalahan perhitungan reaksi perletakan. Berikut ini, adalah gaya-gaya dalam baik, momen, geser dan normal, yang disajikan dalam tabel,
Adapun, reaksi tumpuan, reaksi balok, jarak, momen, geser dan normal, seperti terlihat. Dan gaya maksimum yang terjadi, pada bentangan struktur balok adalah, untuk momen adalah, 49,08739 ton, meter dengan jarak 5,00 meter, atau di setengah bentang. Kemudian, gaya gesernya, sebesar 0,00 ton, juga terjadi di setengah bentang. Lalu, untuk besar gaya-gaya lain, di jarak 0,00, 2,50, 7,50, dan 10,00 meter, dapat dilihat pada layar monitor Anda. Selanjutnya, akan dibahas mengenai diagram momen, geser dan normal. Simak ulasan berikut ini. Diagram momen, geser dan normal, seperti terlihat pada layar monitor Anda, bahwa momen yang terjadi, di tiap per 2,50 meter dari ujung-ujung bentang, berturut-turut adalah, 0,00 ton, meter, 36,81554 ton, meter, 49,08739 ton, meter, 36,81554 ton, meter, dan 0,00 ton, meter. Juga, gaya geser yang terjadi, setiap 2,50 meter dari ujung-ujung bentang, berturut adalah, 19,63495 ton, 9,81748 ton, 0,00 ton, minus 9,81748 ton dan minus 19,63495 ton. Lalu, gaya normal berharga 0,00 ton, mengingat, sepanjang bentang tidak terdapat gaya yang bekerja atau gaya yang dapat mengakibatkan reaksi normal atau aksial, baik tekan maupun tarik. Demikian, ulasan mengenai diagram momen, geser dan normal, terkait bentuk diagram yang berharga positif atau negatif, dapat dilihat pada bahasan-bahasan sebelumnya. Selanjutnya, ulasan mengenai free body diagram atau diagram benda bebas. Terlihat pada layar monitor Anda, di mana tergambar diagram benda bebas. Diagram benda bebas menjelaskan besar dan arah gaya yang bekerja di suatu titik tinjauan pada struktur, baik itu balok, portal, dan rangka batang. Dan di sini, sudah ditinjau titik yang ingin diketahui, besar dan arahnya, ditinjau, dari kiri ke kanan atau, dari titik A menuju, titik D seperti di titik A, besar gaya reaksi ke atas adalah, 19,634954 ton, dan, momennya berharga, 0,00 ton, meter karena, jaraknya adalah 0 meter. Di titik C, besar gaya reaksi ke bawah adalah, 9,81748 ton, dan, momennya berharga, 36,81544 ton, meter karena, jaraknya adalah 2,50 meter dari, titik A. Di titik D, besar gaya reaksi ke atas adalah, 0,00 ton. Kenapa 0? Karena, kita tahu bahwa, momen maksimum terjadi, di mana gaya geser sama dengan 0, sehingga, momen maksimumnya berharga, 49,08739 ton, meter karena, jaraknya adalah 2,50 meter dari, titik C. Lalu berikut, ditinjau dari titik B menuju titik D atau, dari kanan ke kiri, terlihat bahwa, di titik B, besar gaya reaksi ke atas adalah, 19,634954 ton, dan, momennya berharga, 0,00 ton, meter karena, jaraknya adalah 0 meter. Di titik E, besar gaya reaksi ke bawah adalah, 9,81748 ton, dan, momennya berharga, 36,81544 ton, meter karena, jaraknya adalah 2,50 meter dari, titik B. Di titik D, besar gaya reaksi ke atas adalah, 0,00 ton. Kenapa 0? Karena, kita tahu bahwa, momen maksimum terjadi, di mana gaya geser sama dengan 0, sehingga, momen maksimumnya berharga, 49,08739 ton, meter karena, jaraknya adalah 2,50 meter dari titik E. Dan perlu diingat bahwa, besaran gaya dan arah yang dijelaskan, saling berlawanan atau, dengan kata lain bersifat stabil, juga menganut, perjanjian tanda yang telah dibahas sebelumnya. Untuk jelasnya,
Dapat dilihat tabel di bawah ini, di mana merupakan persamaan yang digunakan untuk menghasilkan suatu besaran di titik yang ditinjau, atau dengan kata lain, kompatibel, baik ditinjau dari titik A menuju titik B atau sebaliknya. Oke, sekian untuk contoh perhitungan pertama ini, mengenai analisis struktur balok sederhana yang dibebani, beban merata setengah lingkaran, dan data hasil analisis struktur, sepenuhnya adalah hasil analisis pribadi admin awam sivil. Lalu, semoga ulasan ini dapat membantu, dan nantikan contoh-contoh perhitungan lainnya, di channel Awam Sivil, dan jangan lupa dukung channel ini. Terima kasih.